Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri semua, marilah sebelum kita memulai belajar pada kesempatan kali ini akan lebih baik jika kita awali dengan membaca basmalah. 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Ya, santri-santri semua, ternyata materi di kelas 4 itu pada semester 1 itu hanya 3 bab ya. Hanya 3 bab, yaitu tentang ad-darsul awal. Yang bab pertama itu at-ta'rifu binafsi. Bisa dilihat di daftar isi pada buku teman-teman semua masing-masing ya. Yang pertama itu at-ta'rifu binafsi. Terus yang kedua tentang al-adawatul madrasiyah, dan yang ketiga tentang ashabul mihan. Ya, ternyata dan semua materi tersebut sudah kebetulan sudah kita pelajari, walaupun mungkin ada beberapa yang kurang mendalam ya. Baiklah santri-santri semua. Tapi sebelumnya ya, Pak Zeni mengingatkan agar kita tetap menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh kita, memakai masker kalau keluar rumah, dan sebisa mungkin menghindari kerumunan ya bila memang tidak perlu ya. Itu sebagai wujud ikhtiar kita dalam menghadapi wabah atau pandemi ini ya. Ya, karena materi kita sudah selesai, maka nanti kita yang pertama itu akan membahas soal PTS kemarin ya. Soal PTS kemarin langsung saja ya. Bentar. Yang pertama nih, soal yang pertama. Assalamualaikum. Ini pasti sudah bisa semua ya harusnya. Pasti jawabannya itu waalaikumsalam. Atau yang B ya. Terus yang kedua, sabahul khair. Nah, jawabannya alhamdulillah bi khair. Sabahun nur ahlan bik masaun nur. Berarti sabahul khair, sabahun nur. Kalau sabahul khair jawabannya itu sobahun nur. Jadi kalau ada orang yang menyapa sobahul khair, dijawab sobahun nur ya. Kalau yang C ini ahlan bik ini untuk ahlan wasahlan, terus dijawabnya ahlan bik. Terus kalau masaun nur berarti jawab masaul khair. Ada orang yang menyapa masaul khair, dijawab masaun nur. Kalau alhamdulillah bi khair, kaifa haluk, ini kaifa haluk, jawabannya alhamdulillah bi khair. Berarti ini ya yang benar ya, sobahul khair, sobahun nur B. Kemudian nomor 3, nah ini masaul khair tadi udah ya, jawabannya masaun nur, masaun nur ya. Kalau alhamdulillah bi khair kan kaifa haluk, dijawab alhamdulillah bi khair kalau ketika kabar kita baik. Sobahun nur ini jawaban dari sobahul khair, ahlan bik, ahlan wasahlan. Kemudian ke nomor 4. Nomor 4, Ana Ahmad, man anta. Nah, ini perhatikan ya. Ana Ahmad, saya Ahmad. Man itu siapa artinya? Anta kamu. Ana Ahmad, man anta, siapa kamu? Ketika dijawab anta Yusuf, kan siapa kamu? Orangnya bertanya siapa kamu? Anta Yusuf, berarti nggak tepat ya. Ana Yusuf. Nah, siapa kamu? Jawabannya berarti kan bertanya kepada kita siapa kamu? Berarti jawabannya ana Yusuf ya. Ana Yusuf, saya Yusuf. Kalau anta Yusuf kan siapa kamu? Masa kamu Yusuf? Enggak kan? Ana Ahmad. Ana Ahmad. Kalau ana Ahmad kan bukan berarti ya. Soalnya kan Ahmad ini kan orang yang memperkenalkan diri loh. Saya Ahmad. Man anta? Masa saya Ahmad lagi? Masa bertanya kepada diri sendiri kan enggak? Kemudian anti Hasanah. Enggak. Kamu Hasanah. Bukan berarti ya. Yang ditanyakan siapa kamu, berarti jawabannya saya. Terus yang nomor 5, Ana Aisyah, saya Aisyah. Man anti, siapa kamu? Berarti Ana Yusuf. Enggak, diperhatikan. Kalau anti berarti kan perempuan, bertanyanya itu yang dituju itu perempuan. Yusuf kan ini laki-laki, berarti enggak. Ana Ahmad, enggak. Masa kan kalau man anta berarti jawabannya ana. Ana kan ini kalau anti itu berarti dicari jawabannya itu yang perempuan. Ana Hasanah. Yang benar ana Hasanah. Kalau anta Hasanah, anti Hasanah kan enggak. Siapa kamu? Kamu Hasanah kan enggak itu. Berarti tahu bedanya ya. Kalau anta, nih anta itu untuk yang laki-laki.
Kalau anti untuk yang perempuan, makanya jawabannya ana hasanah. Hasanah kan itu nama perempuan. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Hal hadza qalamun, ini gambar. Apakah ini pulpen? Nah, seperti kemarin yang namanya istifham atau kata tanya hal itu menuntut jawaban na'am atau la. Apakah ini pulpen? Perhatikan gambarnya. Kolam atau pena ya. Ini kan benar jawabannya pena. Berarti na'am. Berarti jawabannya ya. Terus ditambahi na'am, ditambahi kata-kata ini nih yang setelah kata tanya. Hadza kolam. Na'am hadza kolam. Ini jawabannya A. Kalau B enggak ya, kan ini gambarnya la hadza kalam bukan. Wong ini gambarnya pulpen. La hadzal kitab bukan. Ini kitab itu kan buku. La hadzal kitab. Naam hadzal kitab bukan berarti. Ada pertanyaan lagi nomor 7. Ma hadhihi, ini gambar. Ini kan gambar per garis. Wah, ini yang kemarin pas ini salah, enggak ada jawabannya ya. Ma hadhihi apa ini? Harusnya kan hadhihi penggaris apa? Toba sirun. Ini enggak ada jawabannya kemarin buat bonus. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Matilka apa itu? Ini aduh bentar. Ini gambar tas. Berarti tilka kitabah salah. Tilka mim sahah salah mim sah kan penghapus ya. Tilka saah itu jam berarti salah. Nah yang benar ini tilka hakibah itu tas. Hakibah makanya tilka karena apa? Ada tamar butohnya. Kalau tamar butoh itu makanya tilka. Kalau yang tidak ada tamar butoh atau bentuk mudzakkar itu nanti makanya zalika. Nomor 9. Nomor 9. Ini pertanyaan man. Sekarang menggunakan istifham man. Istifham man, kata tanya man. Man hadza, siapa ini? Dilihat gambarnya ini ada Pak petani. Petani apa berarti? Tilmid, siswa bukan. Hadza fallahun. Ini petani, jawabannya B. Mudarisatun, guru perempuan atau ustazah. Khotimatun, pembantu bukan ya. Nomor 10. Man hazihi. Nah ini kan karena petaninya laki-laki berarti makanya hadza. Tapi karena ini gambarnya man hazihi, siapa ini? Ini gambarnya seorang perempuan yang sedang membawa apa ya, yang buat nunjuk-nunjuk itu berarti kan menandakan kalau itu guru ya atau ustazah. Man hazihi, siapa ini? Hadza tilmid, jelas salah. Hadza falahun, tadi petani berarti salah. Hazihi mudarrisatun. Yang benar ini cek. Nomor 10 cek berarti ya. Hazihi khotimatun pembantu bukan. Kemudian nomor 2, tulislah jawaban singkat dari pertanyaan sesuai gambar. Mahaza ini gambarnya kapur berarti haza tobasirun. Tinggal menulis tobasirun. Terus mahazihi ini gambar papan tulis berarti hazihi sabu rotun. Jangan lupa hazihinya juga ditulis loh. Hazihinya juga ditulis di sini. Hazihi kalau ini kan sudah ada hadanya seperti mahaza haza tobasirun. Mahazihi berarti tulis hazihi sabu rotun. Maaf nggak tak tulis, kalau ditulis ini susah di sini di aplikasi ini susah nulisnya. Hal hadza kitabun, nomor 13. Apakah ini buku? Jawabannya dilihat gambarnya ini kan benar buku. Naam berarti naam hadza kitabun. Kenapa makanya hadza? Karena kitabun itu mudzakkar. Terus nomor 14. Hal hadza qalamun? Apakah ini pulpen? Dilihat gambarnya. Ternyata di sini gambarnya komputer, berarti la hadza komputer ya. La hadza komputer. Nomor 15. Hal anti tilmizatun jadidatun. Gambarnya ini perempuan. Berarti jawabannya na'am. Nah, kalau apakah kamu kan berarti ada orang yang bertanya kepada kita ya. Apakah kamu siswi baru? Berarti jawabannya menggunakan ana.
Iya. Naam, ana tilmizatun jadidatun. Ini. Tilmizatun jadidatun. Saya siswi baru. Kalau anta berarti kan nanti ada orang yang menanyakan kepada kita, apakah kamu siswa? Berarti jawabannya mereka menjawab, iya saya siswa. Makanya pakainya ana. Naam, ana tilmizatun jadidatun. Nomor 16. Bentar. Nomor 16. Man hadza? Ini gambar dokter. Berarti hadza tabib atau tabibun. Nih satu lagi nomor 17. Man hadza? Insinyur. Berarti hadza muhandisun. Terus hal huwa syurtiyun? Sama seperti tadi, ini menuntut na'am dan la. Hal huwa syurtiyun? Lihat gambarnya benar ya polisi ya. Berarti na'am huwa syurtiyun. Nomor 19. Hal hiya tilmizatun? Ini gambar apa? Ini kan sudah tadi di atas, ini gambarnya mudarrisatun. Berarti bukan, jawabannya la. Hiya apa? Mudarrisatun. La hiya mudarrisatun. Terus yang terakhir ini, wah ini ditulis, ini suruh menulis lagi. Tujuannya ya untuk melatih kitabah kita, untuk melatih daya tulis kita. Man qala sidquhu qala shadiquhu. Barang siapa sedikit kejujuran maka sedikit temannya. Iyalah, kalau kita sering bohong pasti teman-teman kita yang sudah berteman, tadinya sudah berteman akan menjauh ke kita. Makanya man qala sidquhu qala shadiquhu. Kalau untuk ini kalian harus mengamati ini. Kalau hal menuntut na'am dan la. Kalau man haza ditulis lagi, haza siapa, seperti itu. Jangan langsung misalnya nomor 12 mahazihi tobasirun. Ya sebenarnya kayak gitu boleh, tapi kurang tepat kalau dalam pembelajaran kita. Misalnya nanti suatu saat kalau kalian sudah memang berinteraksi dengan bahasa Arab, misalnya lagi umroh atau lagi ngobrol dengan bahasa Arab, ada orang yang bertanya mahazihi apa ini, langsung dijawab tobasirun boleh. Tapi kalau dalam kaidah penulisan itu lebih tepatnya, kalau dalam pembelajaran kita yang sekarang ini itu lebih tepatnya dikasih hazihi juga. Ma hazihi saburatun. Seperti itu ya. Ini untuk pembahasan soal. Nah, karena materi kita sudah selesai ya. Ya coba kita latihan saja. Ya kita mengulas dulu sedikit tentang domir ya, kata ganti. Ini bisa kalian lihat pada halaman 29. Domir sebenarnya ada 12. Nah ini ya salah satu yang pokok dalam mempelajari bahasa Arab itu tentang kata ganti. Sebenarnya ada 12. Nah sudah kita programkan dalam hafalan mufradat ya. Kita cicil satu minggunya itu 5 mufradat. Nah nanti ketika dikalkulasi dalam setahun insya Allah kita mampu menghafalkan ya dengan kosakata yang ada di buku paket yang mufrad insya Allah kita usahakan hatam atau kita hafal semua ya. Setidaknya pernah hafal, walaupun nanti lupakan wajar ya, yang namanya manusia. Tapi ketika agar tidak lupa ya itu dengan mengulangnya lagi, mudzakarah ya. Domir kalau yang di kelas 4 itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 yang kita pelajari. Kalau ana itu saya, itu kata ganti orang pertama. Anta, orang pertama itu yang berbicara ya. Anta itu artinya kamu, tapi ditunjukkan untuk laki-laki. Untuk orang kedua itu yang diajak komunikasi atau orang yang diajak berbicara. Anti juga ya sama. Anti itu sama seperti anta, tapi kalau anti itu untuk perempuan. Terus, nah contohnya ana Muhammad, saya Muhammad. Ana tilmizun, saya siswa. Anta azizun, kamu aziz. Anta mudarrisun, kamu apa mudarris? Guru. Nah ini kan kalau aziz itu kan nama perempuan, makanya aziz itu anak laki-laki, makanya memakainya anta. Terus mudarrisun itu guru laki-laki. Kok tahu? Karena tidak ada tamar butohnya. Nanti kalau guru perempuan atau ustazah makanya mudarrisatun, ada tamar butohnya di belakang.
Terus anti Fatimah. Nah, ini Fatimah kan perempuan, makanya anti. Anti tilmi zatun. Kamu murid perempuan ini maksudnya itu ya. Nah, untuk tugasnya ini masih ada. Oh, ini masih ada. Sebentar. Loh. Ini ada huwa itu untuk dia. Dia berarti orang ghaib atau orang ketiga, laki-laki ya. Kalau dia sama orang ketiga, dia perempuan. Contohnya huwa Muhammadun, Muhammad laki-laki, makanya pakainya huwa. Huwa tabibun. Nah, ini dokter. Dokter ini laki-laki, tahu dari mana? Tidak ada tamar butohnya. Kalau ada dokter perempuan, makanya tabibatun atau tabibah. Huwa tabibun, hiya khadijatun. Khadijatu ya, dia khadijatu. Ini Khadijah itu perempuan, makanya hiya. Dia Khadijah. Hiya ustazatun. Dia guru. Maksudnya guru perempuan, soalnya ada tamar butohnya. Nah, untuk latihannya ya, kalian kerjakan yang at-tamrinat ini, yang A. Ini isilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan domir yang tepat. Lah ini gampang insyaallah. Saya ini kan sudah, dia laki-laki sudah tadi, tinggal ditulis. Kemudian yang B, lengkapilah kalimat berikut dengan menambahkan kata-kata yang tepat sesuai yang ada dalam kurung ana, murid laki-laki. Nah, itu kemarin sudah pada kosakata sebelumnya. Jadi penghapus pensil, apa sudah penggaris sudah. Tadi juga di soal ada kan. Muhammad ini nama orang, guru perempuan tadi sudah. Sama ini yang C dan D lah. Dikit kok, mudah-mudahan insyaallah. Lengkapilah cerita di bawah ini dengan mengisi kata-kata yang ada di dalam kotak. Wah, ini berarti jawabannya dari opsi ini, dari kalian milih yang ada di dalam kotak untuk menjawab ini. Ana tilmidun, saya murid titik-titik fil madrasah di sekolah. Indi haqibatun, saya mempunyai tas. Kemarin sudah sebenarnya fi titik-titik ada watul madrasah, peralatan sekolah. Minha diantaranya titik-titik lil kitabah, untuk lil kitabah menulis ya. Awal ustad yaktubu, dan ustad menulis ngalak titik-titik bi titik-titik. Nah, kalian nanti bisa mencarinya. Sama yang ini nih. Ini tulislah huruf sha pada apabila jawabannya betul, dan tulislah huruf kha apabila jawabannya salah. Nah, kalau ini zalika suratun. Ini kira-kira tepat apa enggak? Pertanyaan dan jawabannya. Bentar. Pertanyaan dan jawaban ini kira-kira tepat atau tidak? Dari masing-masing soal dan jawaban ya. Ini kira-kira tepat atau tidak? Kalau tepat, di sini ditulis shod. Kalau tidak tepat ditulis kha. Shod itu artinya singkatan dari sahih. Sahih itu artinya benar. Dan kha, kenapa surat itu kha itu singkatan dari khoto. Khoto itu artinya salah. Ya. Seperti itu. Berarti tugasnya A sampai D ya. Halaman berapa tadi? Berarti halaman 21 sama 22 itu tugasnya. Oh iya. Karena materi kita sudah selesai semester 1 ya, 3 bab. Ya maksudnya sudah kita bahas, setidaknya sudah nyicil. Kemungkinan minggu-minggu depan kita akan hanya mengulas dari materi pertama lagi ya. Untuk misalnya ada dari santri-santri pengen request ini Pak yang belum paham, silakan nanti ditulis sekalian di pengumpulan tugas ya. Misalnya yang belum paham itu tentang at-ta'rifu binafsi, yang poin ini nanti insya Allah Pak Zaini jelaskan kembali seperti itu ya. Dah, mungkin itu yang dapat Pak Zaini sampaikan. Nahtatim dirasatana bilhamdalah. Kita akhiri belajar kita dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Hazanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.